Sore Bapak Ibu hebat semuanya. Selamat siang Ibu. Siang. Puji syukur Bapak Ibu semuanya kita bisa hadir ya pada webinar yang sangat hebat ini. Saya harap semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya. Walaupun kita masih dalam situasi kerja ya Bapak Ibu, kita masih bisa mengikuti webinar ini. Webinar ini berjudul Menyongsong Jambore GTK Hebat 2024 dengan tema Kiat Sukses Mempersiapkan Naskah dan Video Inovasi Sekolah. Mantap sekali ya Bapak Ibu. Sebelum kita melangkah untuk acara berikutnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Boleh dipimpin oleh Bapak Abdul Rani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin kami hormati, untuk menambah keberkahan pada kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk dapat memimpinnya. Bagi yang beragama lain, berdoa beragama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yufi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan segala kerendahan hati, kami bersyukur atas nikmat kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga dapat berkumpul dalam acara webinar ini. Ya Allah, berkahilah acara ini, lancarkanlah setiap kegiatan yang kami laksanakan, dan semoga tujuan dari webinar ini dapat tercapai dengan baik. Berikanlah kami kemudahan dalam menyerap ilmu, memahami materi, dan mengimplementasikannya dalam hal yang bermanfaat demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Ya Allah, jadikanlah kami para pendidik yang ikhlas, profesional, dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugas kami, serta terus berupaya memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Limpahkanlah hidayah dan petunjuk-Mu, agar kegiatan Jambore Guru Hebat 2024 yang akan diselenggarakan nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta membawa manfaat besar bagi dunia pendidikan di seluruh dan guru di seluruh Indonesia. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minad nar wa alfa'ana lisab. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Rani yang sudah memimpin doa untuk kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri karena saya belum terkenal ya Bapak Ibu. Saya akan memimpin ya kegiatan kita pada hari ini dari awal hingga sampai akhir. Nama saya Marina Tambunan, saya guru di SD Negeri 14 Kecamatan Pontianak Selatan dan juga mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Saya juga merupakan anggota pengurus wilayah IGI wilayah Kalimantan Barat. Bapak Ibu, selanjutnya webinar pada hari ini seharusnya ya Pak Marani akan dibuka oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Ibu Sri Sujiarti, SHMSI, dan juga akan dibuka oleh Bapak Dr. Wasimin, SPD MPD. Kita akan menunggu kabarnya berikutnya, dan juga tidak lupa dan pasti semua sudah kenal ya, pembicara kita utama pada hari ini adalah Bapak Mahrani MPD. Bapak Marani merupakan juara apresiasi GTK
tingkat nasional tahun 2024 kategori kepala SD inovatif. Betul ya Pak Marani? Oke. Pak Marani, boleh diinfokan bagaimana, apakah bisa dibuka oleh Ibu Kadis dengan Pak Wasimin? Sepertinya kita lanjut aja langsung Ibu, karena beliau belum join. Pak Wasimin masih di Jawa Barat sekarang. Oke. Tapi kita sangat bersyukur ya Bapak bahwa benar-benar Ibu Kepala Dinas, Ibu Sri Sujiarti mendukung ya Pak ya buat kegiatan webinar kita ini, dan juga Pak Wasimin juga sangat mendukung selaku Kepala BGP Kalimantan Barat. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita buka sesi webinar pada hari ini dengan penjelasan ya, bahkan sosialisasi, bahkan pun contoh mungkin ya Pak ya akan diberikan oleh Bapak Maharani. Kepada Bapak Maharani MPD, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Marina. Izin Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, namun semangatnya tetap pagi Bapak Ibu. Selamat siang, Pak Maharani. Semangat pagi. Semangat pagi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para guru saya di sini, teman-teman saya semuanya, orang-orang hebat di seluruh Indonesia. Ada Bu Nita dari Jawa Barat, ada Bu Suprapti dari Sumatera Barat ya, atau Jambi saya lupa. Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan, dua-duanya salah saya nyebutnya. Saya betul dari Jawa Barat. Iya, karena logatnya nggak bisa hilang Ibu. Logat Sunda nggak bisa hilang. Ya betul. Pak Abdul Rani, sahabat saya, Dinda saya, Bu Marina Tambunan, sahabat saya, Bapak Ibu yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, bukan tanpa menghormati rasa kurang gitu ya, terbalik saya. Seharusnya kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun mungkin beliau masih sedang ada kegiatan lain di bentrok, jadi mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan saja langsung ke intinya gitu ya. Dan Kepala BGP kebetulan beliau sedang berada di Jawa Barat saat ini. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya saya kalau ini ibaratnya kata orang ya, ngajarin buaya berenang gitu ya. Padahal udah suhu semua di sini, gitu kan. Saya di sini cuma ingin mengingatkan Bapak Ibu, karena terkadang seseorang itu kalau tidak diingatkan lupa, kalau tidak diajak nggak mau ikut gitu ya. Kalau nggak mau didorong, nggak bergerak. Nah, kali ini saya akan coba untuk mengingatkan. Bagi yang lupa mudah-mudahan bisa ingat, saya akan coba mengajak, bagi yang masih belum tergerak bisa ikut gitu ya. Saya coba untuk mendorong supaya yang masih mager itu bisa maju gitulah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk share. Izinkan saya untuk share screen ya. Nah, nanti kita coba untuk buat yang sederhana begitulah. Nah, sebelum ke juknisnya Bapak Ibu, saya pengen ngajak kita untuk membuka atau mengingatkan sedikit wawasan kita. Kenapa? Karena banyak dari kita Bapak Ibu yang tidak pede dengan keadaannya. Nah, Bapak Ibu, memang banyak orang yang mengenal saya itu dengan nama perempuan Bapak Ibu, dan memang betul nama saya Maharani. Nah, saya seorang laki-laki Bapak Ibu, benar tuh Len, saya laki-laki. Anak saya sudah 4 Bapak Ibu. Nah, jadi kurang laki-laki apa saya ini? Nama saya Maharani Bapak Ibu, saat ini dapat amanah sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Barat. Kemudian juga di sekolah gitu ya. Jadi kalau pagi saya sebagai kepala sekolah saat ini di SD Negeri 3 Pontianak Timur. Kalau waktu ikut apresiasi kemarin masih di Pontianak Utara atau SD 9. Saat ini sudah dimutasikan di SD Negeri 3 Pontianak Timur. Mudah-mudahan bulan depan sudah kembali lagi harus mutasi ke Sekolah Indonesia Jeddah insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Dalam kesempatan ini saya pengen fokus di 3 topik utama kita. Bagaimana kita memulai perubahan itu, kemudian bagaimana kita memberdayakannya, dan bagaimana kita mengapresiasi baik kita sebagai seorang guru, kepala sekolah, gitu ya, tenaga pendidik dan kependidikan Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa mengapresiasinya? Kita bisa mengapresiasi orang lain, bahkan kita juga bisa mengapresiasi diri kita Bapak Ibu. Nah, ini yang akan jadi fokus topik kita. Pertama, kita harus pahami bahwa kita memiliki target besar Bapak Ibu. Coba kita bayangkan diri kita. Mengapa sih kita ditugaskan di sekolah? Gitu kan? Atau mengapa kita ditempatkan di kelas? Bagi kita seorang kepala sekolah, kadang-kadang kita itu saat dimutasikan di suatu sekolah, pasti berkecamuk pikiran kita. Kenapa sih saya ditempatkan di sekolah ini? Itu kan, aduh sekolahnya kurang dibandingkan dengan sekolah saya yang lalu. Aduh sekolahnya penuh masalah. Aduh sekolahnya begini, begitu banyak gitu kan. Nah, ataupun saat ditempatkan di sekolah yang jauh di atas kita gitu ya. Pikiran kita langsung mikir begini. Waduh, saya ditempatkan di sekolah ini, apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya siapkan di sekolah ini? Sedangkan sekolahnya udah penuh prestasi, saya masih newbie gitu ya kan? Nah, itu kalau kita sebagai kepala sekolah. Sekarang kalau guru, saya sebagai guru ditempatkan oleh pimpinan saya, namanya Bu Marina Tambunan, ditempatkan di kelas 1. Puyeng saya langsung mikir, ya Allah, kenapa saya ditempatkan di sini? Apakah Bu Marina ini nggak suka sama saya sehingga saya harus disiksa di kelas 1 gitu ya? Saya harus menghadapi anak yang sekali saya bilang beda lagi, besok saya bilang lain lagi dan gitu kan? Banyak jadi masalahnya. Bapak Ibu, kita harus pahami mengapa kita ditugaskan di tempat itu. Kalau kita ditempatkan, misalkan seorang kepala sekolah, ditempatkan di sekolah yang banyak masalah, artinya apa? Kita dipercayai Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah. Artinya Dinas Pendidikan ini meyakini bahwa kita adalah pemecah masalah. Kita bisa menghadirkan sesuatu sehingga masalah yang ada di sekolah itu atau kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah itu bisa untuk kita atasi. Kalau kita ditempatkan di sekolah yang jauh lebih bagus, sekolah yang memang udah hebat dan seterusnya, artinya apa? Kita diminta untuk mengembangkan potensi yang ada. Bukan hanya sekedar menikmati. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, sekarang yuk kita lihat di sekolah kita. Kita ditempatkan di sekolah yang seperti apa? Saya 4 tahun belakangan gitu ya, sudah ditugaskan di 3 sekolah. Pada saat jadi kepala sekolah waktu itu masih PLT, tahun 2020 saya masih di sekolah sebelumnya, sekolah saya yang pertama di SD Negeri 27 Pontianak Utara. Kemudian lagi asik-asiknya, lagi kata orang itu lagi cinta-cintanya dengan sekolah, sedang membenahi sekolah dan seterusnya. Tiba-tiba dimutasikan ke SD Negeri 9. Mumet saya awalnya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya pahami, oh ternyata sekolah ini begini nih. Ketemu nih masalah-masalahnya. Nah, saat ketemu masalahnya baru mikir, oh ternyata saya ditugaskan untuk menyelesaikan masalah di sini. Alhamdulillah ternyata 1 tahun 5 bulan selesai itu masalah, muncul banyak prestasinya. Mutasikan lagi bulan Desember ke sekolah yang saat ini saya tempati, SD Negeri 3 Pontianak Timur. Wah, itu viral tuh. Kalau nggak percaya, searching aja di Google tuh. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Pasti yang kita pikirkan adalah, oh kita ditempatkan di sini, itu artinya kita diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, masalah ataupun potensi yang ada di sekolah itu adalah bahan kita untuk mengembangkan sebuah inovasi. Jadi inovasi itu bisa berbasis masalah, bisa berbasis potensi. Jangan kita memandang inovasi itu hanya berbasis potensi. Ini masalah besar. Artinya apa? Kita hanya melihat dari satu sisi Bapak Ibu, sisi keunggulan saja. Padahal sisi kelemahan, sisi jeleknya sekolah Bapak Ibu, itu bisa jadi sumber inspirasi kita untuk mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Misal, sekolah kita, maaf sekolahnya terpelosok,
Kalau kata orang dulu-dulu tempat jin buang anak katanya. Kalau kata orang sekarang tempat jin buang induk-induknya juga dibuang ke situ gitu, bukan cuma anaknya gitu kan. Nah, mikirnya aduh sekolah saya terbatas, aduh guru saya sedikit, aduh guru saya begini, aduh. Bapak Ibu, aduh itu adalah masalah. Saat masalahnya kita ini kan kita temukan Bapak Ibu, kita carikan solusinya, apa yang kita lakukan kemudian atau apa yang akan kita ucapkan. Alhamdulillah saya ditempatkan di sekolah yang sekolahnya terbelakang. Alhamdulillah saya ditempatkan di sekolah yang gurunya terbatas. Alhamdulillah saya ditempatkan di sekolah yang siswanya sedikit. Sehingga apa? Meskipun gurunya terbatas, kemampuan berpikir kami tidak terbatas. Meskipun siswanya sedikit, tapi saya bisa pastikan bahwa mereka bisa maksimal mendapatkannya. Kita pahami mengapa kita ditugaskan di sekolah itu Bapak Ibu. Saat kita paham, yang kedua yang kita jadikan sebuah target adalah ayo coba kita pahami karakteristik aset yang ada. Aset itu banyak, bukan cuma manusia asetnya, gitu kan? Bukan cuma benda asetnya, lingkungan kita juga aset. Nah sekarang bagaimana kita memaksimalkan aset itu sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan besar Bapak Ibu. Kita lihat nih di sekolah kita punya aset nih. Oh teman-teman saya latar belakang pendidikannya S2, Masya Allah mantap. Oh teman-teman saya dari 30 orang guru ada 3 orang yang masih belum selesai, gitu kan? Atau ada 3 orang yang nggak bisa apa-apa ya, kemampuan IT-nya lemah dan seterusnya, gitu kan? Kita sudah bisa memetakan. Oh kalau mereka yang punya kemampuan IT-nya lemah, artinya apa? Bisa kita buat Bisa kita buat pendampingan. Entah kita yang memberikan pendampingan khusus atau entah kita yang memprogramkan pendampingan. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa menjadi bagian dari inovasi kita. Bapak Ibu, saat kita bisa memahami karakteristiknya, saat kita bisa memetakan Bapak Ibu, yakin kita sudah bisa memegang kendali untuk membuat sebuah inovasi di sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, ada 3 kelompok besar yang bisa kita jadikan sumber inovasi. Nah, ini berlaku kalaupun Bapak mau ikut di Jambore ataupun apresiasi yang tahun lalu, karena itu tidak jauh beda Bapak Ibu. Bedanya hanya beberapa bagian-bagian saja, nanti kita lihat sama-sama gitu ya. Kita sebagai seorang kepala sekolah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa kepala sekolah, itu bisa membuat program sekolah itu sebagai sebuah inovasi. Kan kita banyak temanya ya, ada tentang kepemimpinan gitu kan, pemimpinan pembelajaran dan seterusnya. Nah, program sekolah masuk di bagian mana? Itu bagian kepemimpinan pembelajaran bisa masuk Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat program di sekolah sehingga siswa kita bisa terlayani, tenaga pendidik dan kependidikan kita bisa kemampuannya atau mereka bisa terfasilitasi dan seterusnya. Apa yang kita lakukan di sekolah kita Bapak Ibu yang kita programkan, meskipun hasilnya belum nampak secara signifikan tapi sudah ada progresnya Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya menjadi sumber inovasi. Ataupun yang kedua, bagaimana seorang guru misalkan di dalam kelas bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, menghadirkan inovasi sederhana, meskipun sederhana tapi bermakna bagi anak. Itu bisa dijadikan sumber Bapak Ibu inovasi kita. Kepala sekolah misalkan juga memberikan sebuah kebijakan, membuat kebijakan yang bisa jadi 2 hal, itu bisa jadi kebijakan yang radikal atau kebijakan yang biasa-biasa saja gitu ya. Itu bisa jadi sebuah sumber inovasi Bapak Ibu. Sehingga dari kebijakan itu bisa meningkatkan kualitas sekolah. Dibuktikan bagaimana? Dibuktikan dengan datanya. Tahun lalu saya suka cerita sama Bu Nita. Saya senang belajar sama Bu Nita. Beliau ini membuat sekolahnya itu bisa berkibar sampai internasional. Kalau tidak keliru sampai ke Jepang gitu ya. Dan seterusnya. Ini kan artinya sebuah yang luar apa ya? Bisa kita kan kalau nggak keliru talenta ya waktu itu. Nah, ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Sekolah saya tidak mampu, tapi sekolah beliau mampu. Di saat sekolah beliau mampu, itu artinya apa? Itu inovasi yang luar biasa.
Di saat sekolah saya tidak mampu, sekolah saya hanya mampunya ya buat hal-hal yang sederhana saja, yang penting bisa digunakan di sekolah saya, bisa dimanfaatkan oleh guru saya, bisa mengakomodir semuanya. Guru terlibat, murid terlibat, orang tua terlibat, siapapun bisa mengakses. Saya hanya mampunya di gitu. Tapi itu bisa jadi sebuah inovasi juga Bapak Ibu. Kita punya kebijakan bagi seorang kepala sekolah, itu bisa jadi sebuah inovasi. Kenapa dikatakan inovasi? Karena bisa menghadirkan sebuah perubahan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ingat baik-baik, Bapak Ibu, banyak orang yang keliru memahami tentang sebuah inovasi. Ini yang jadi sumber masalah. Saya ulang lagi, banyak orang yang keliru memahami sebuah inovasi. Mereka mengatakan kalau pengen buat inovasi, apalagi mau ikut Jambore GTK, harus canggih gitu ya, harus berbasis aplikasi, harus menggunakan AI dan seterusnya. Bapak Ibu, itu hanya 10% penilaiannya. 90% itu bukan di situ, Bapak Ibu. Jadi inovasi bukan hanya harus canggih, tidak mesti harus canggih. Meskipun sederhana, tapi itu bermakna bagi sekolah kita, bermakna bagi murid kita, itu inovasi. Kuatkan itu. Kalaupun bisa dihadirkan menggunakan digital, maka itu lebih baik. Kalau tidak bisa tidak bisa dihadirkan dalam bentuk digital, nggak masalah Bapak Ibu, karena penilaiannya juga cuma 10%. Nanti kita lihat berapa bobot penilaiannya. Yang kedua, katanya harus terbarukan. Tidak Bapak Ibu. Inovasi itu tidak mesti harus terbarukan, tidak mesti harus yang lain belum pernah gunakan, tidak. Meskipun sudah ada dulu, tapi bisa kita modifikasi sehingga jauh lebih bermakna, bermanfaat. Itu bagian inovasi. Ada juga katakan inovasi itu harus belum pernah dilakukan. Enggak Bapak Ibu. Kalau inovasi harus sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan, maka yakin tidak akan ada orang yang membuat inovasi. Kenapa? Karena dari dulu udah ada yang buat. Gitu kan? Handphone saja itu Bapak Ibu, itu selalu diinovasikan. Dulu masih pakai pencet-pencet tombol, sekarang sudah sentuh-sentuh layar. Semuanya sudah sentuh layar, inovasinya di bagian programnya. Sebuah programnya sudah dibuat inovasi dan seterusnya. Sekarang dilanjutkan lagi ke RAM-nya, ke kameranya dan seterusnya. Barangnya sama, hanya peningkatan kualitasnya Bapak Ibu. Sehingga laku di pasaran. Begitu juga kita di sekolah. Tidak mesti harus belum pernah dilakukan Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang mengatakan begini, kalau dikatakan sebuah inovasi harus bisa diadopsi di sekolah atau di kelas lain. Tidak mesti Bapak Ibu. Meskipun hanya digunakan di sekolah Bapak Ibu sekalian, itu tetap saja bisa dikatakan sebuah inovasi. Kenapa? Karena membuat sesuatu yang lebih bermakna, lebih bermanfaat. Nah, jadi hindarkan pemahaman yang keliru itu. Kita sekarang beralih ke pemahaman yang lebih sesuai. Apa itu? Pastikan bahwa apa yang kita lakukan bermanfaat. Artinya apa? Itu sebuah bagian dari inovasi. Yang kedua, pastikan bahwa itu lebih memudahkan, bukan menyulitkan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang mikirkan tentang naskah atau mungkin apa yang mau Bapak Ibu angkat, ya, apa yang mau Bapak Ibu angkat di karya Bapak Ibu, coba kita ini renungkan. Bapak Ibu, apakah itu memudahkan atau tidak? Kalau memudahkan Bapak Ibu, semakin memudahkan dari yang sebelumnya, gitu ya, maka besar kemungkinan Bapak Ibu itu bisa akan diangkat lagi. Kemudian Bapak Ibu bisa berupa sesuatu yang baru atau hasil modifikasi. Dan yang penting adalah inovasi kita itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan atau setidaknya meringankan sebuah beban Bapak Ibu. Dulu orang kalau pengen potong buah itu kan kalau enggak ada pisau kan pakai batu. Pakai batu gitu kan, kemudian pakai bambu dan seterusnya. Akhirnya apa? Itu dirasakan sulit lama-kelamaan. Hadirlah logam.
Ya, akhirnya buat pisau. Meskipun sederhana, pisau adalah inovasi Bapak Ibu yang bermanfaat dan dapat menyelesaikan masalah. Meskipun ujung-ujungnya orang bisa bikin masalah dengan menggunakan pisau. Bapak Ibu, yuk. Saat kita sudah dapat Bapak Ibu, maka strategi yang bisa kita hadirkan Bapak Ibu, yuk coba bagi Bapak Ibu yang saat ini masih belum menemukan ide, ya. Bagi Bapak Ibu yang masih belum menemukan ide untuk ikut Jambore, saya menawarkan beberapa hal Bapak Ibu. Coba telaah potensi ataupun permasalahan di sekolah itu apa, atau di kelas Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu sudah menelaah potensi, oh ternyata sekolah saya ini gurunya begini, oh punya potensi dan seterusnya. Yuk potensinya kita kembangkan. Tapi jangan cuma satu orang Bapak Ibu. Kalau misalkan kita kepala sekolah, saya kepala sekolah, otomatis saya harus menelaah potensi seluruh sekolah saya. Bukan cuma satu orang. Nah, jadi saya bisa petakan nih, potensinya begini, oh nanti begini tindakannya. Kalau yang potensinya agak lain gitu kan, maka tindakannya berbeda dan seterusnya. Ataupun permasalahan di sekolah, ataupun di kelas gitu ya. Oh itu kita telaah, kalau udah bisa ditelaah Bapak Ibu pasti ketemu sebuah solusi atau tindakan yang mau dilakukan. Dapat bayangan. Kalau sudah ketemu permasalahannya, pastikan yuk kita coba susun alternatifnya. Saya contohkan begini, saya tahun lalu Bapak Ibu, pada saat saya menghadirkan Asinter itu, aplikasi sistem informasi terpadu, yang saya telaah adalah potensi dan masalah di sekolah saya. Potensi di sekolah saya apa? Mayoritas gurunya masih muda. Gitu kan? Potensi di sekolah saya nih, guru-guru saya di SD Negeri 9 mayoritas masih muda, masih fresh. Nah, kemudian mereka mampu menggunakan IT. Dua nih ini potensinya. Udah, saya ini nih, ini kan? Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Kami menggunakan kertas banyak. Kemudian mau supervisi repot. Mau memastikan apa hasil PMM, sertifikat PMM-nya itu saya harus konfirmasi lagi, Bu, sudah dapat belum sertifikatnya? Bu, udah ini atau belum? Dan seterusnya. Itu kan? Udah ketemu nih masalahnya. Masalahnya terpisah-pisah gitu kan, merepotkan, harus ke sana ke sini sana sini. Potensinya guru saya mahir IT, mayoritas masih muda. Udah dapat sebuah tindakan. Kenapa tidak saya gabungkan jadi satu bagian? Akhirnya potensi guru saya berkembang, masalah di sekolah saya teratasi. Nah, muncullah Asinter, aplikasi sistem informasi terpadu. Saat sudah disusun, saat sudah saya buat tindakannya, maka saya buat perbandingannya. Saya bandingkan sebelum saya menggunakan aplikasi itu dengan pada saat aplikasi itu sudah jadi, apa yang terjadi. Salah satu cara saya membandingkannya Bapak Ibu, membandingkan dari komentar. Komentar dari orang yang menggunakan aplikasi saya, katakan begini, misalkan yang dari BKPSDM. Waktu BKPSDM kunjungan ke sekolah kami untuk melihat beberapa dokumen untuk guru yang pegawai itu kan, itu mereka biasanya kalau itu kan minta fotokopi. Saya tidak, saya tunjukkan tuh hasilnya menggunakan aplikasi Asinter. Mereka ngomongnya cuma sederhana, Pak, apakah semua sekolah menggunakan ini? Jawaban saya tidak, Bu, baru sekolah kami. Beliau bilang begini, kalau semua sekolah menggunakan seperti ini, kami tidak perlu lagi datang ke sekolah-sekolah. Lah saya langsung dalam pikiran saya, dapat. Oh ternyata ini hasilnya jauh lebih bagus. Artinya memudahkan. Nah perbandingannya itu tidak perlu saya bandingkan kiri kanan, enggak. Tapi kita buat langsung perbandingan dari penilaian orang. Oh ternyata ada manfaat rasa. Gitu kan? Nah Bapak Ibu bagusnya diuji cobakan, bagusnya. Kalau pun tidak bisa diuji cobakan, oke, bisa diterapkan di sekolah. Pastikan bahwa inovasi yang Bapak Ibu buat itu bukan cuman Bapak Ibu saat mau ikut kegiatan, tapi memang sudah berlangsung atau memang sudah diterapkan, dilakukan terus-menerus. Nah, itu yang memang jadi poin penilaian penting Bapak Ibu. Nah, dua yang terakhir apa? Dokumentasikan. Ini penting. Tapi banyak dari kita yang nggak pede. Banyak Bapak Ibu.
Aduh, malu kalau saya bikin cuman aplikasi seperti ini. Kalau saya publish di Facebook, kata teman saya itu, macam ini juga mau dipublish. Saya juga punya. Oh, gitu kan? Kayak gini mau dipublish. Atau saat kita mau buat, pengen ini nih, pengen kita publish nih, kita buat ada aplikasi tersendiri kan? Atau aplikasi baru misalkan, ataupun inovasi biasalah yang ini, yang bukan pakai aplikasi atau kebijakan biasa di sekolah kita pengen publish, baru mikir lagi, ya Allah malu saya kalau misalkan publish, nanti apa kata kepala sekolah yang lain, sok pamer, kayak gitu aja mau diinikan. Ada yang mikir seperti itu? Banyak mungkin. Nah, Bapak Ibu, ayo coba kita hilangkan pemikiran seperti itu. Dokumentasikan apa yang kita lakukan di sekolah, inovasi-inovasi yang kita lakukan di sekolah, dokumentasikan Bapak Ibu. Setidaknya itu akan diperlukan pada saat Bapak Ibu tampil. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, kita tidak tahu pada saat kita tampil, misalkan saya kemarin itu ditanya, itu kan sempat ditanya tuh waktu presentasi, memangnya digunakan? Saya bilang digunakan. Apa bukti digunakan? Oh, di sekolah bla 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 gitu kan? Baiklah, itu masih bisa saya jawab. Sekarang memangnya ini kan diikuti sekolah lain? Saya bilang, alhamdulillah saya ajarkan kepada sekolah-sekolah lain, mana buktinya? Bagaimana saya membuktikan Bapak Ibu? Kalau seandainya itu diajarkan ke sekolah lain atau misalkan diadopsi oleh sekolah lain, kalau saya tidak memiliki dokumentasi. Nah, saya buka Facebook saya lihatkan, ini loh Pak buktinya bahwa saya waktu itu mengajarkan asinternya. Ini loh buktinya, videonya saya buat sederhana. Bapak Ibu, jadi jangan sungkan untuk publish kegiatan Bapak Ibu, aktivitas Bapak Ibu, karena suatu saat itu yang akan Bapak Ibu dapatkan, atau itu yang akan diperlukan. Jangan sungkan Bapak Ibu. Begitu juga yang saya alami kemarin waktu saya seleksi calon kepala sekolah luar negeri. Esai yang saya buat Bapak Ibu pasti saya lampirkan dengan link video atau link yang pernah saya lakukan. Misalkan, bagaimana saya mengembangkan kebudayaan di sekolah saya? Apa yang saya lakukan? Nah itu kan saya menjawab nih cerita, oh pada tanggal sekian atau pada bulan sekian gitu kan, bulan ini di sekolah kami mengadakan ini yang saya lakukan apa yang saya lakukan begitu. Buktinya mana? Kalau misalkan saya tidak melampirkan, oh apakah hanya ngomong doang gitu ya? Enggak Bapak Ibu, saya tautkan di bawah situ, link saya langsung saya pastekan di situ, link saya ambil dari Facebook saya. Ternyata itu menjadi penilaian plus Bapak Ibu. Jadi pastikan aktivitas-aktivitas baik Bapak Ibu di sekolah, dokumentasikan, jangan sungkan untuk publish, baik itu di Facebook, YouTube, mungkin TikTok-nya, Instagram-nya. Coba Bapak Ibu, karena suatu saat itu akan diperlukan untuk pembuktian dari inovasi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, terakhir, publish Bapak Ibu. Apapun yang kita buat inovasi, coba dipublish. Pasti banyak reaksi dari orang-orang gitu ya. Teman-teman kita mungkin atau atasan kita atau siapapun akan komen Bapak Ibu. Komentarnya itu bisa dijadikan bahan tayang Bapak Ibu. Saya pengen contohkan komentar yang akan dijadikan bahan tayang. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya. Bentar, saya bukakan dulu. Bentar ya. Saya bentar dulu. Oke. Oke, sebentar. Nah, Lu masih berminyak. Cowok kamu butuh sabun khusus. Suaranya terdengar Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami menghadirkan
satu Contohkan dari aplikasi yang hasil saya karya beri saya nama pada Asinter. tahun yang lalu. Asinter itu akronim dari Aplikasi Sistem Informasi Terpadu SD Negeri 9 Pontianak Utara. Nah, aplikasi ini saya kembangkan untuk memudahkan guru, kemudian memudahkan kepala sekolah, dan memudahkan pihak yang berkepentingan. Jadi ini memang bukan untuk siswa. Nah, untuk siswa nanti ada guru yang mengembangkan yang juga akan terkoneksi di aplikasi ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sempat lihat tadi kan? Ada cuplikan screenshot dari komentar di WA. Jadi, itu sebenarnya Bapak Ibu, pada saat itu, setelah saya membuat aplikasi, saya coba videokan. Saya videokan, saya kirim di grup WA kepala sekolah Kota Pontianak. Ternyata yang menanggapi pertama siapa? Kepala bidang. Pak Kabid langsung membuat komentar di situ. Beliau mengapresiasi, gitu kan? Kemudian teman-teman yang lain juga mengomentari, memberikan apresiasi. Nah, cuplikan komentarnya itu Bapak Ibu, itu saya screenshot. Saya jadikan bahan, saya masukkan di dalam video untuk apresiasi itu. Jadi bukan cuma sekedar melihatkan tampilan dari aplikasi di HP, tidak. Gitu kan? Suaranya pakai di dubbing. Gitu. Tapi ada bagian-bagian Bapak Ibu, komentar-komentar dari Facebook, dari WhatsApp Bapak Ibu untuk menguatkan ya kepercayaan orang lain lah terhadap inovasi yang kita buat. Ternyata memang inovasi itu dipublikasikan, bahkan mendapat respon positif dari orang lain Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lakukan. Oke. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, izin ya, nanti setelah saya sampaikan nanti baru kita mungkin buka ini. Oke, izin ya Bu Marina ya. Nah, Bapak Ibu, kalau contoh praktik baik tadi sudah saya lihatkan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Jambore GTK gitu ya? Jawaban saya sederhana Bapak Ibu, coba kita pahami juknis. Nah, setelah ini kita coba buka juknisnya sama-sama. Mau itu untuk guru, mau itu untuk kepala sekolah, kita coba pahami juknisnya sama-sama. Kenapa? Karena kalau kita membuat sebuah inovasi, apalagi kita mengikutkan ke Jambore, Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa kita tidak melanggar dari juknis yang ada. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk melihatkan juknisnya. Dan yang nanti saya coba mungkin sekedar ingin berbagi Bapak Ibu, apa saja yang memungkinkan ya, yang memungkinkan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pengen memang ikut untuk apresiasi GTK, sebagaimana yang saya alami pada tahun yang lalu Bapak Ibu pada saat final di Jakarta itu bareng Bonita gitu ya. Waktu itu Bapak Ibu ada beberapa hal Bapak Ibu yang memang di luar juknis yang saya rasakan. Nah, itu yang memang perlu Bapak Ibu persiapkan. Ya, saya izin dulu melihatkan ininya. Bu Nyemas, izin ya Bu bentar lagi setelah ini itu. Nah, Bapak Ibu, kita coba lihat di bahan sosialisasinya pertama. Yuk, kita lihat. Kalau secara umum saya lihat di sini Bapak Ibu, ini masih sama dengan enggak jauh beda gitulah dengan apresiasi tahun lalu. Bedanya enggak ada kalau dulu kan kategorinya inovatif, dedikatif sama apresiatif kan. Nah, kalau yang ini apresiatif enggak ada. Di sini inspiratif, maaf. Inspiratif itu hanya untuk Kombel, Bapak Ibu. Ini masih secara umum sama. Coba kita lihat di sini. Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk GTK gitu ya, GTK inovatif? Bisa tentang pembelajaran berdiferensiasi, kalau untuk guru PAUD gitu ya. Bisa untuk P5, asesmen, alat permainan edukatif, dan seterusnya. Coba kita lihat di SD.
bisa pembelajaran berdiferensiasi, bisa tentang P5, bisa tentang asesmen. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Bapak Ibu kembangkan di kelas gitu ya. Baik itu dalam bentuk bagaimana pembelajarannya ataupun medianya Bapak Ibu, selama itu masih bisa berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, bisa saja Bapak Ibu. Contoh yang paling sederhana, tahun lalu Bapak Ibu yang dapat juara 1 di tingkat provinsi, yang guru olahraga, pembelajaran berdiferensiasinya sederhana. Beliau mengajar pembelajaran berdiferensiasi untuk materi pencak silat Bapak Ibu. Saya juga nggak paham bagaimana caranya gitu ya. Tapi beliau bisa menang Bapak Ibu. Karena memang menghadirkan sesuatu yang sederhana tapi pas gitu. Sesuai. Nah ini untuk guru. Kan? Sama ini pembelajarannya, P5-nya, asesmennya. Nah sekarang kalau misalkan kepala sekolah bagaimana gitu ya. Kita lihat Bapak Ibu, kepala sekolah bisa kepemimpinan pembelajaran. Kalau saya yang kemarin itu Bapak Ibu, asinter itu tentang kepemimpinan pembelajaran Bapak Ibu. Bagaimana saya menghadirkan sistem yang memudahkan. Itulah. Jadi bukan hanya kepemimpinan pembelajaran, itu memang sesuatu yang langsung saklek itu enggak Bapak Ibu. Bisa perencanaan berbasis data, bisa tentang prestasi sekolah, bisa. Bapak Ibu punya prestasi sekolah, bisa diangkat. Meskipun prestasinya sederhana Bapak Ibu. Enggak mesti prestasi itu harus hadir sampai tingkat nasional, sampai tingkat internasional. Enggak Bapak Ibu. Yang dinamakan sebuah prestasi di saat sekolah biasa-biasa saja, tapi karena sebuah kebijakan atau sebuah strategi yang Bapak Ibu lakukan, ternyata sekolah Bapak Ibu mengalami peningkatan. Itu bagian dari prestasi Bapak Ibu. Entah itu peningkatan mutu, entah itu peningkatan apa gitu ya. Itu bagian dari prestasi. Bisa Bapak Ibu jadikan bahan Bapak Ibu sekalian. Tentang pendampingan dan pembinaan pembelajaran, pendampingan guru bermasalah yang tadi misalkan banyak guru bermasalah. Pada saat Bapak Ibu jadi kepala sekolah di situ, ternyata Bapak Ibu punya cara khusus untuk menangani guru yang bermasalah. Nah, makanya dokumentasikan. Bukan baru saat ini, kita buat video, berdirilah di tepi dinding gitu ya, berdiri. Bapak Ibu sekalian, saya selaku kepala sekolah menerapkan ini. Ngoceh terus Bapak Ibu. Tapi tidak didukung data sebelumnya. Tapi kalau Bapak Ibu yang tadi suka mempublikasikan apa yang Bapak Ibu lakukan Bapak Ibu, maka itu bisa diambil cuplikan-cuplikannya. Tinggal Bapak Ibu jelaskan. Nah, akhirnya apa? Nanti yang penilai itu akan membayangkan, benar ternyata yang dilakukannya. Bukan cuma sekedar pada saat mau ikut lomba. Bapak Ibu, itu bisa kita lakukan. Atau pengimbasan. Nah kan? Pengimbasan kurikulum merdeka bisa juga Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ayo. Pengimbasannya ke sekolah terpencil. Pengimbasannya kemana? Silakan Bapak Ibu dokumentasikan itu pengimbasan. Itu kan? Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bagaimana strateginya? Apa hasilnya Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu mengimbaskan, saya menyarankan begini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu memberikan sebuah materi, coba direkam testimoni dari teman-teman. Entah guru kah, entah kepala sekolah kah jadi peserta, ayo rekam dikit-dikit. Misalkan Bu Suprapti memberikan jadi narasumber saya nih. Hari ini beliau menyampaikan ini, baru beliau bilang gini, Pak Maharani, boleh enggak kasih saya sedikit mungkin komentar terhadap dengan materi ini. Apa yang Bapak rasakan, mungkin apa yang Bapak inginkan, ataupun bagaimana penilaian Bapak. Apakah bisa diterapkan? Wah, saya selaku peserta, saya langsung bilang, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang hari ini sudah memberikan wawasan kepada kami. Awalnya saya tidak paham tentang bagaimana cara menyusun modul ajar yang sederhana tapi tepat sasaran. Tapi kali ini dengan cara Ibu menyampaikan yang seperti tadi, saya merasa ternyata bisa sekolah saya melakukan. Nah, stop tuh. Potong lagi, tambah lagi si A, tambah lagi si B. Itu bisa jadi testimoninya Bapak Ibu. Dan itu bisa kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami di juknisnya. Jadi Bapak Ibu silahkan baca juknisnya Bapak Ibu. Masalah persyaratan, enggak jauh beda lah gitu ya. Itu persyaratan, portofolionya dan seterusnya. Terakhir Bapak Ibu yang ingin saya ini kan.
yang ingin saya sampaikan ya. Nah, saya bukakan dulu ini pengalaman saya. Kemudian saya buat Bapak Ibu daftar checklist. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, teman-teman yang pengen ikut gitu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang ingin ikut di Jambore GTK, nah Bapak Ibu jika membuat sebuah aplikasi, ini pengalaman saya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ini bukan berdasarkan juknis yang ini, tapi berdasarkan pada saat saya ikut final pada saat itu di tingkat nasional pada tahun. Baik Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah ya, baik itu Bapak Ibu membuat aplikasi atau media Bapak Ibu, pastikan bahwa produk Bapak Ibu itu coba dilakukan validasi. Meskipun di dalam juknis tidak dilakukan validasi. Tidak ada diwajibkan dalam juknis melakukan validasi. Bapak Ibu secara mandiri lakukan validasi. Dan ini ditanyakan pada saya waktu itu. Karena saya mengembangkan produk gitu ya. Kemudian ditanya, validasinya ada enggak? Nah, jadi saya waktu itu memang tidak melakukan validasi. Tapi saya persiapkan jawabannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan, Bapak Ibu coba siapkan jawabannya. Karena beberapa hal pasti ditemukan sebuah pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, ini saran saya Bapak Ibu cepat lakukan validasi. Validasinya misalkan ya, validasinya 3 orang. Ada validasi ahli media, gitu kan? Ahli media nggak mesti harus dosen Bapak Ibu, gitu kan? Praktisi juga bisa. Kemudian mungkin yang bahasa atau tentang materi misalkan. Nah, validasi Bapak Ibu siapkan dokumennya, lembar validasinya siapkan. Bawa pada saat Bapak Ibu ingin presentasi. Karena suatu saat itu akan ditanyakan Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau itu bisa Bapak Ibu masukkan dalam sebuah tulisan. Nah, pada saat deskripsi dari produk itu bahwa produk Bapak Ibu itu sudah dilakukan validasi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kalau misalkan ini dalam bentuk produk atau atau media Bapak Ibu sudah dilakukan uji coba terbatas. Minimal untuk kelas Bapak Ibu atau untuk sekolah Bapak Ibu. Ini yang saya rasakan. Saya ditanya, apakah sudah dilakukan uji coba? Kok Pak Maharani berani-beraninya bikin? Gitu kan? Kok Pak Maharani berani-beraninya sampai nyebarkan ke orang lain? Saya bilang, saya sudah melakukan uji coba. Buktinya apa? Saya lihat kan bukti uji coba saya. Nah, jadi hasil uji coba saya itu dalam bentuk daftar checklist. Kemudian ditanyakan juga Bapak Ibu, kalau biasanya kita buat aplikasi, apakah ada hak kekayaan intelektualnya? Atau adakah hak patennya? Kalau produk saya itu tidak ada hak patennya. Saya jelaskan, saya tidak memiliki hak paten untuk produk ini. Kenapa? Karena saya menggunakan aplikasi yang sudah ada. Saya berbasis SID, microsite. Kemudian saya menautkan beberapa sumber gitu ya. Nah, jadi penilainya itu langsung mikir, oh kalau gitu apakah ada hakinya? Hakinya sedang proses pengajuan. Karena memang itu sudah saya ajukan waktu itu haki. Kalau Bapak Ibu misalkan punya haki keren Bapak Ibu, yakin saya itu. Nah, itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan ngambil produk, pakai produk orang lah Bapak Ibu modifikasi gitu ya. Pastikan bahwa Bapak Ibu dapat izinnya. Itu lebih penting. Banyak yang tidak dapat izin menyelonong saja. Ini langsung minus. Karena teman-teman kan ada juga tuh, teman-teman angkatan saya sama Bu Nita kemarin ikut bikin aplikasi dan seterusnya. Oh, beliau menautkan Canva, menautkan ini, menautkan itu gitu kan. Ditanya tuh, kok berani-berani nautkan? Apakah ada izinnya? Mana buktinya? Kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan, Bapak Ibu, itu keren Bapak Ibu. Dan itu ditanyakan. Ini tidak ada di dalam juknis. Tapi saya rasakan pada saat saya tampil Bapak Ibu. Kemudian, yang ada di juknis ya, sudah didiseminasikan. Atau diadopsi sekolah lain, atau kelas lain gitulah.
Bapak Ibu enggak mesti harus diseminasi pakai webinar gitu, enggak mesti Bapak Ibu. Bapak Ibu sampaikan saja di KKG, dokumentasikan. Nah, makanya sekali lagi dokumentasi itu penting. Kalau bahasa orang Melayu agak melagak sedikit penting gitu. Gitu ya. Tapi bukan pengen sombong, enggak. Kita pengen menyimpan file-file baik itu. Nah, Bapak Ibu, setelah kalau misalkan sudah digunakan gitu ya, pastikan bahwa yang kita kembangkan itu memiliki dampak signifikan terhadap sekolah atau kelas. Bukti dampaknya dari mana? Hasilnya dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk penilaian. Karena banyak dari kita yang ikut itu lupa untuk menyiapkan bukti dukung. Lupa. Oh, kita mengangkat misalkan menggunakan media ini untuk meningkatkan hasil belajar, misal untuk meningkatkan hasil belajar. Mana hasil belajarnya? Mana bukti dukungnya? Kalau meningkatkan hasil belajar, otomatis ini diterapkan di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu menerapkan dalam kelas, pasti bukti dukungnya ada 3. 1, ada RPP-nya. Mana RPP-nya dilihatkan? Karena itu ditanya itu. Yang kedua, penilaiannya. Mana bukti penilaiannya? Apa yang Bapak Ibu nilai? Yang ketiga, analisisnya mana? Mana bandingan dari yang pertama, kalau tidak menggunakan itu, mungkin data tahun lalu, dengan data sekarang yang Bapak Ibu menggunakan bahan yang Bapak Ibu kembangkan. Saat Bapak Ibu bisa menampilkan bukti dukung, yakin Bapak Ibu, poinnya sudah besar itu. Nah, yang kita kembangkan juga, atau yang kita, ini Bapak Ibu, itu bisa dimodifikasi atau ditiru orang lain atau sekolah lain. Jadi dengan PD kita sampaikan, apakah sekolah lain bisa meniru? Bisa. Apakah sekolah lain boleh untuk ini mengembangkan? Oh, sangat boleh. Apa yang ditanyakan kepada saya waktu itu? Kalau begitu bagaimana cara Bapak ini kan? Oh, kata saya, ini memang sudah saya lakukan. Nah, saya lihatkan bukti video dukungan kepala dinas terhadap aplikasi saya. Karena waktu itu setelah saya dapat respon positif dari kepala bidang, gitu kan? Nah, saya mencoba untuk menemui kepala bidang. Saya tanyakan, Pak, bagaimana Pak responnya Pak? Secara langsung. Beliau mengapresiasi. Langsung saya izin, Pak, boleh nggak Pak? Saya ketemu sama Ibu Kadis untuk minta testimoni dari beliau terhadap aplikasi saya. Waktu itu saya belum mikir Bapak Ibu untuk bikin ini, untuk ikut lomba, enggak. Yang penting saya coba dulu gitu ya. Dapat testimoni dari Bu Kadis. Bu Kadis bilang begini, bahasa beliau, selamat Pak Marani, Kepala SD Negeri 9 Pontianak Utara yang sudah berhasil membuat aplikasi sistem informasi terpadu. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan di sekolah-sekolah lainnya. Kami selaku Kepala Dinas ikut berbangga ada ke sekolah yang bisa membuat sebuah inovasi. Oh, itu awalnya saya nggak kepikiran untuk lomba Bapak Ibu. Tapi akhirnya karena dapat dukungan itu jadi bukti kuat saya bahwa aplikasi yang saya kembangkan itu memang bisa diadopsi bahkan didukung oleh Dinas Pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat aspek kebermanfaatannya. Kalau kita di kelas pastikan untuk siswa kita. Kalau kita di sekolah Bapak Ibu sebagai kepala sekolah pastikan untuk lingkup yang lebih besar, bukan hanya untuk individu tapi untuk yang lebih besar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen mengembangkan kebijakan untuk guru, pastikan guru-guru Bapak Ibu merasakan. Bukan cuma 1-2 orang. Nah, ini yang akan ditanyakan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengenai tulisannya. Bapak Ibu, untuk tulisan itu pastikan ikut temanya. Judulnya agak nyeleneh sedikit, nggak masalah. Yang penting sesuai tema. Kalau judul saya misalkan aplikasi sistem informasi terpadu dalam kurung Asinter SD Negeri 09 Pontianak Utara. Selesai Bapak Ibu. Pastikan yang kedua Bapak Ibu plagiasinya kurang dari 20%. Jangan pakai AI. Nah, saya ulang lagi, jangan pakai AI Bapak Ibu, artificial intelligence. Meskipun kita suruh para prasekan, jangan Bapak Ibu, ngoceh saja sendiri. Nah, kita cerita Bapak Ibu, meskipun bahasa kita masih amburadul nggak masalah, justru itulah poin positifnya. Ceritakan apa adanya. Ceritakan seolah-olah yang membaca itu bisa membayangkan apa yang Bapak Ibu lakukan. Meskipun menggunakan bahasa yang sederhana Bapak Ibu. Nah, itu akan mengurangi plagiasi. Alhamdulillah punya saya kurang dari 10% plagiatnya. Itu pun mungkin karena ada pendahuluan, itu kan kena 1% gitu ya.
Nah, kena kesimpulan, kena 1% dan nambah 2%. Tapi yang bagian isinya nggak ada, Bapak Ibu. Nah, kemudian pastikan bahwa orang tuh bisa membayangkan dan tulisannya logis dan sistematis. Saya pengen contohkan sederhana saja lah. Bapak Ibu, saya contohkan secara sederhana. Nah, ini naskah saya Bapak Ibu. Bentar ya. Ini kayaknya ada yang ini. Oke. Bapak Ibu, naskahnya apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, Bapak. Naskah saya sederhana Bapak Ibu. Judulnya itu cuman Asinter. Aplikasi Sistem Informasi Terpadu. SD Negeri 9 Pontianak Utara. Oleh Maharani, saya masukkan NIP saya. Kemudian saya kasih ini. Nah, saya buat judul seperti ini. Latar belakangnya nggak banyak Bapak Ibu. Saya tampilkan permasalahan yang terjadi. Apa? Penyelenggaraan pendidikan sudah semakin dimudahkan dengan adanya episode Merdeka Belajar. Sebagaimana yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan bla 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 gitu kan. Kemudian dari sini turun di sini. Nah, kita lihat keterkaitannya. Ya, dengan episode tersebut tak ayal penyelenggara pendidikan semakin tertata dan jelas sehingga arah transformasi pendidikan sebagaimana yang cita-citakan ini kan semakin optimis dicapai. Salah satu episode turun sehingga orang pada saat membaca Bapak Ibu itu nggak lompat-lompat. Nah, saya jelaskan nih kemudahannya apa, kemudian permasalahan utamanya apa, sehingga saya mengangkat tentang Asinter. Tantangannya saya masukkan, enggak mesti banyak. Oh, tantangan itu kita buat sejujur-jujurnya. Apa tantangan saya? Memang meyakinkan guru dan pihak terkait bahwa aplikasi yang dikembangkan ini sangat mudah gitu ya. Meyakinkan orang itu jadi sebuah tantangan. Nah, saya nulis tantangan itu enggak muluk-muluk Bapak Ibu. Tantangan saya sederhana. Guru itu saya harus yakinkan bahwa yang saya akan kembangkan ini gitu ya. Itu sangat mudah untuk dibuat. Nah, jadi kan banyak orang yang pesimis kan. Oh, saya tidak punya fasilitas. Oh, saya tidak punya laptop. Oh, ini itu. Saya katakan nggak punya laptop bisa tetap kita buat menggunakan HP dan seterusnya. Nah, tantangan itu. Kemudian baru sinopsisnya. Sinopsisnya Bapak Ibu jelaskan sedetail mungkin apa yang Bapak Ibu buat Bapak Ibu. Jelaskan sedetail mungkin. Isinya apa gitu kan. Nah, seperti ini kan saya buat sedetail menu ini apa isinya. Menu ini apa isinya. Udah Bapak Ibu itu saja. Nah, kemudian bagian akhir misalkan di bagian refleksi. Refleksinya saya tampilkan di sini Bapak Ibu sesuatu hal yang ya menurut kita gitulah. Refleksinya itu saya merasakan kebermanfaatannya begitulah. Atau guru-guru saya merasakan kebermanfaatan dari aplikasi ini. Sederhana, intinya apa Bapak Ibu? Pastikan bahwa kita menulis itu apa adanya. Jangan nulis tuh kemana-mana mikirnya. Bahasa gaul sekarang tuh lebay nulis. Gak usah Bapak Ibu. Udah mengalir saja menulis. Sehingga orang itu bisa membayangkan. Oh ternyata yang dilakukan oleh Bu Marina itu memang betul begini loh yang dilakukan. Oh ternyata aplikasi yang dikembangkan. Oh ternyata kegiatan yang dilakukan di sekolah itu menarik. Nah, ada dokumentasinya, ada apa? Ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut, mudah-mudahan bisa juara Bapak Ibu tahun ini. Setidaknya kalaupun tidak juara nasional, juara provinsi, setidaknya juara provinsi, tidak juara provinsi, juara bagi diri kita sendiri Bapak Ibu. Saat kita bisa mengalahkan ego kita Bapak Ibu, saat kita bisa mengalahkan rasa minder kita, kita adalah seorang juara. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat khilafan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih buat Bapak Maharani ya. Sudah banyak sekali ya sharing ya, berbagi tentang pengalaman mengikuti suatu ajang ya Pak ya, ajang apresiasi GTK yang tahun ini dinamakan Jambore GTK.
tips-tipsnya ya, berbagi tipsnya. Lalu sebelum memulai itu apa yang harus kita cari, apa yang harus kita temukan, apakah ada masalah, lalu apakah ada potensi-potensi, begitu ya Bapak Ibu. Ya, boleh saya simpulkan juga beberapa hal bahwa kita perlu strategi ya Bapak ya, perlu strategi untuk menghadirkan suatu inovasi. Sudah dipaparkan secara jelas tadi ya bagaimana strategi-strateginya. Izin Bapak Marani, apakah boleh di-share nanti itu PowerPoint-nya atau boleh ya Pak? Siap, nanti saya share. Boleh. Oke. Ataupun mungkin ada teman-teman yang sudah cepat-cepat screenshot ya. Saya juga tadi ada screenshot juga, semuanya tidak ada yang terlewat ya Bapak. Karena ini ilmunya ini sangat berharga ya, sangat berharga sekali ya. Walaupun ya teman-teman ya di room ini sudah sering mengikuti ya Bapak ya, banyak yang guru-guru hebat ya, banyak yang kepala sekolah hebat, tapi pasti banyak sekali yang didapat dari Bapak Marani hari ini. Bapak juga mengingatkan ya, jangan lupa dokumentasi segala sesuatu yang kita lakukan di sekolah ya Bapak Ibu, dokumentasikan, jangan lupa. Lalu itu sebagai bukti ya, kita kadang tidak tahu apakah dokumentasi yang mana yang kita yang diperlukan pada saat kita mengikuti kegiatan ini ya, GTK ini. Jadi pokoknya dokumentasikan saja. Agak lebay-lebay tidak apa-apa ya Pak ya, yang penting dokumentasikan saja ya. Lalu jangan lupa juga dipublikasikan ya, publikasikan di medsos, media sosial, apapun boleh ya, mau Facebook, TikTok, WA juga boleh di screenshot ya hasil WA. Lalu banyak juga tadi sudah di-sharingkan apa materi-materi yang boleh dijadikan panduan ya untuk mengikuti kegiatan ini ya, baik dari segi guru maupun dari segi kepala sekolah ya, banyak sekali. Dan Bapak Ibu disarankan juga boleh Pak Marani kita sama-sama mengecek kembali ya segala persyaratan mengikuti GTK ini, mengikuti Jambore ini, karena kita harus mengikuti dari syarat-syarat ya, syarat-syarat baik berupa tulisan, baik berupa video yang harus kita upload. Jadi banyak sekali panduan-panduannya, dan itu memang itu sangat fix sekali ya Bapak Marani ya, itu tidak boleh lewat daripada itu gitu ya. Lalu saya juga ada mencatat Bapak yang terutama itu dimulai dari hal yang kecil-kecil saja di sekolah ya. Tidak perlu terlalu berpikir terlalu berat ya, yang penting apa yang bisa kita bantu di sekolah, masalah apa yang kita temui, boleh kita sharingkan menjadi praktek baik bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, banyak sekali yang bisa saya catat ya Bapak, saya masih catat semua, tapi pasti teman-teman juga, Bapak Ibu juga banyak mencatat juga. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Marani buat sharingnya. Sangat bermanfaat sekali, sangat menginspirasi sekali. Dan Bapak sudah pasti banyak sekali ya teman-teman yang masih dalam pemikiran ya, masih dalam pikirannya belum tertuang gitu ya. Jadi mungkin akan banyak bertanya. Apakah kita buka tanya jawab saja, boleh Bapak? Boleh Ibu. Okay. Tapi kayaknya kita batasi ya masalahnya pada pukul 15.15 saya harus lanjut jemput. Oke, siap Bapak. Berarti 5.15 sudah selesai kita ya Bapak? Ya. Oke. Oh ya Bapak Ibu, ini ada link apa ini ya? Link grup WA Fun Learning with Icebreaker. Ini bukan dari kami ya Bapak Ibu ya? Ya. Nanti, bukan ya Bapak ya? Bukan dari kami. Bapak Ibu nanti untuk sertifikatnya itu nanti kita akan inikan. Bapak Ibu yang mengisi biodata itu akan kita kirimkan sertifikatnya. Oke. Jadi Pak Marani, sebelum kita masuk ke pertanyaan, apakah yang pendaftaran kemarin sudah termasuk absensi Bapak? Iya, sudah itu. Sudah termasuk ya Bapak ya. Oke.
Berarti juga sudah kita catat Bapak. Terima kasih buat atensinya Bapak Ibu guru sampai menjelang pukul 15.56 peserta Bapak. Ya, banyak sekali ya, sangat antusias sekali ya mengikuti sharing dari Bapak Mahrani. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita buka dulu 3 pertanyaan. Oke. Kita apakah pakai voice aja Pak atau kita catat? Boleh langsung. Boleh langsung aja Bapak Ibu, boleh langsung atau juga kolom komentar juga boleh kalau belum mau pakai voice, pakai suara. Silakan. Ibunya Mas ya, ibunya Mas. Pak Mahrani, ibunya Mas. Silakan. Oke. Silakan ibunya Mas. Ibu Sukarti menunggu ya. Silakan ibunya Mas, boleh dipasang suaranya dan boleh mengajukan pertanyaan apa yang mau ditanyakan. Sepertinya lanjut aja dulu, Bu. Oke, boleh. Kita lanjut dulu kepada Ibu Suprapti ya, Pak ya. Silakan. Oke, Ibu Suprapti, silakan Ibu Suprapti. Baik, terima kasih Bu Marina, Pak Mahrani. Pak Mahrani ditanya terkait dengan di petunjuk juknis itu kan kita dalam pembuatan video itu nanti berbagi praktik baik implementasi dan sudah didiseminasikan. Nah, pada saat kita mendiseminasikan itu kontennya itu kita masukkan dalam video yang akan kita unggah ya? Atau dia menjadi bukti dukung saja? Sebaiknya seperti apa? Terima kasih Masukkan Pak, itu aja yang saya tanyakan. Masukkan dua-duanya. Jadi seperti yang saya lakukan di video saya itu bagian kecil dari diseminasinya. Kan saya dalam bentuk screenshot ini ya buktinya. Jadi itu bisa ditampilkan dalam video selain jadi bukti dukung. Itu begini kan Bu. Tidak mesti harus ini ya di videonya itu, tidak mesti harus panjang, tapi nampak jelas apa yang dilakukan. Itu diseminasinya. Misalkan gini, dalam video itu dijelaskan ada screenshot foto, diseminasi dilakukan di SD atau di SMA negeri berapa gitu kan pada tanggal sekian. Dihadiri oleh apa-apa yang disampaikan apa gitu. Nanti buat aja itu dalam cuplikan. Oh ya Bapak Ibu satu lagi, jangan melebihi jumlah waktu yang dibatasi ya. Jadi misalkan batas waktunya 10 menit gitu ya. Jangan lebih dari itu karena poinnya pasti akan turun drastis tuh poin penilaian. Meskipun videonya bagus. Jangan juga pakai background, jangan. Oke, terima kasih Pak Mahrani. Sudah cukup Ibu Supriyati ya. Ya, berarti tidak boleh melebihi, tetap pada peraturan ya Pak ya, tidak boleh melebihi durasi video. Oke. Betul. Oke, berikutnya Bapak, Ibunya Mas, apakah sudah bisa mengajukan pertanyaan? Oke, belum. Oke, kita selanjutnya kepada Ibu, tadi baru satu orang ya, kepada Ibu Efni, yang kedua, Ibu Efni Dewita. Silakan Ibu Efni. Ya, terima kasih Bu Marina dan Pak Mahrani. Di sini juga udah muncul-muncul ide-ide nih Pak, kayaknya dari inspirator yang diberikan. Kayaknya di sini kan diseminasi atau kita bagaimana ke video kita berbagi itu kita masukkan separuh-separuh, bagaimana itu Pak? Iya. Supaya ya kita penggal-penggal aja diseminasi di SD ini kayak seperti ini seperti ini kita masukkan. Yang ini satu lagi Pak. Tadi kan ada di catatan saya ini ada validasi kalau untuk kita imbaskan tentang kurikulum merdeka, kalau validasinya itu yang seperti apa bagusnya gitu Pak Mahrani? Baik, izin langsung jawab ya Bu Marina. Bu Efni bikin apa dulu? Ini yang kepikiran sekarang ini Pak, pengimbasan kurikulum merdeka di kecamatan kami gitu Pak, semuanya ke seluruh sekolah di kecamatan kami saya imbaskan. Baik, kalau pengimbasan gitu ya,
Kalau Ibu melakukan validasi, otomatis apa yang materi Ibu gitu kan, materi yang mau Ibu sampaikan itu yang akan divalidasi. Itu otomatis Ibu siapkan lembar validasi. Kalaupun tidak dilakukan validasi nggak apa-apa kalau masalah cuma praktik baik begitu pengimbasan. Nah, upayakan Bapak Ibu, Bu Efni, kalau yang pengimbasan itu yang nampak jelas. Jadi Ibu sambil buat ini dubbing saja. Jadi cuplikan video di SD ini, SD ini, SD ini, SD ini gitu kan. Nanti sambil Ibu jelaskan pengimbasannya. Materinya, cuplikan materinya apa yang Ibu sampaikan, kemudian bagaimana respon dari peserta dan seterusnya. Cuplikannya diambil cuplikan-cuplikan. Begitu Ibu. Oh, kita cuplikan gambar-gambarnya, kita akan dubbing kayak video Pak Maharani gitu aja ya? Ya, betul. Ya kan? Buat model seperti itu boleh juga Bu. Jadi apa ya, dalam satu bingkai gitu kan, nanti ada frame itu cuplikan aktivitas waktu Ibu menjelaskan tanpa ada suara. Kemudian ada di sebelahnya mungkin mungkin apa ya, kalau ada orang yang memberikan reaksi kan biasanya gitu tuh. Kita kan suka nanya nih bagaimana dengan penyampaian, nanti mereka akan memberikan respon melalui WA dan seterusnya. Itu bisa di screenshot. Mungkin setelah Ibu menyampaikan pengimbasan ke misalkan ke SD saya, SD 3 misalkan. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih Bu Efni karena sudah melakukan pengimbasan di sekolah kami hari ini. Semoga materi hari ini sangat menarik sehingga guru-guru begini bla bla bla. Nah, itu Ibu screenshot. Di sampingnya ada video sekolah pada saat Ibu memberikan pengimbasan itu. Boleh Bu. Gini Pak, saya kalau kasih itu langsung direkam aja Pak, direkam. Nggak ada yang boleh saja. Iya, saya langsung rekam ya. Setiap saya pengimbasan, terus saya minta refleksi. Oh, itu aja dimasukkan nggak apa-apa ya Pak ya? Bisa itu. Jadi tergambar jelas. Iya Pak. Kasih Pak pencerahannya. Menginspirasi sekali. Oke, terima kasih Bu Efni Dewita buat pertanyaannya, sudah jelas ya, sudah dijawab langsung oleh Pak Maharani. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kepada Ibu Nita Rosiana, pertanyaan yang ketiga. Silakan Ibu Nita. Boleh sekalian kali ya Pak, perkenalan dari sekolah mana atau siapa tahu dari luar daerah Pontianak ya? Di Bandung Bu Nita. Masih mute Bu Nita? Bu Nita masih mute, belum bisa terdengar. Oh maaf. Saya Nita Rosiana, Kepala Sekolah SD Negeri Sagelaherang 4, Kecamatan Sagelaherang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Barangkali ini peserta yang paling jauh ya hari ini. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi dengan teman-teman hebat ya, ada Bu Efni, ada Bu Suprapti, juga saya baru ketemu nih dengan Ibu moderator kita nih yang hebat, Pak narasumber kita juga Pak Maharani. Terima kasih Pak Maharani. Saya hanya ingin bertanya, jujur tadinya saya tidak berniat ya, tapi melihat tadi opening Pak Maharani, kalau kita tidak didorong ya, kita tidak jujur saya tadinya tidak akan ikut lah ya Pak ya. Bukan berarti saya pesimis dengan kekalahan tahun lalu. Tahun lalu kita semuanya sudah juara ya. Juara di hati kata Pak Maharani. Di kepemimpinan pembelajaran, di situ ada tahun lalu saya mengambil praktik baik kepemimpinan pembelajaran talenta. Dan kategori yang dipilih prestasi. Baik prestasi sekolah maupun prestasi anak. Nah, potensi yang saya temukan sekarang ini setelah saya mengikuti lomba tahun lalu, saya masih tetap di prestasi nih Pak. Tahun 2024 ini sekolah kami banyak meraih prestasi gitu kan, sampai di tingkat nasional. Dan bahkan tahun lalu saya sampai dapat 11 trofi dalam 1 bulan Pak. 11 trofi dalam 1 bulan dari berbagai jenjang. Nah, bagaimana kalau seandainya untuk tahun ini saya kembali memilih prestasi Pak, tetapi dengan strategi yang berbeda gitu. Itu kan strategi saya kan kemarin yang sudah terbit di buku antologinya ya Pak, 15 orang itu saya ambil talenta. Bagaimana kalau saya tetap sekarang ambil prestasi sekolah tetapi dengan strategi yang berbeda gitu Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih.
Ya, silakan boleh Pak Mahrani langsung dijawab. Bisa saja Ibu, bisa saja. Tapi kalau bisa gitu ya, prestasi yang tahun ini yang diperoleh, yang dipaparkan, bukan prestasi sebelumnya. Ya, Karena betul. prestasi yang sebelumnya itu sudah Ibu paparkan pada saat Ibu tampil yang 2023. Nah, 2024 itu kan Ibu punya strategi yang lain gitu kan. Ibu bisa ini kan bisa masukkan. Oh ya, jangan lupa Ibu pengalaman tahun lalu pada saat Ibu ditanya yang blank langsung blek gitu. Ya, itu kalau bisa langsung diatasi sehingga bisa jadi muncul pertanyaan yang sama. Iya, maaf Pak Mahrani, memang saya belajar dari pengalaman tahun lalu ketika tadi Pak Mahrani harus menampilkan bukti dukung ketika di foto-foto praktik baik, di naskah praktik baik itu tidak saya tampilkan. Ternyata ketika saya presentasi saya blank Pak. Jujur tidak diprediksi kalau pertanyaan itu muncul. Pertanyaannya padahal ringan, cuma ini aja, di halaman sekolah saya ada greenhouse kan, ada greenhouse. Itu manfaat greenhouse itu bukan hanya untuk estetika saja gitu kan, ada manfaat yang lebih yaitu untuk praktek pembelajaran. Padahal saya menyimpan foto-foto itu ada Pak. Ternyata ketika diminta itu pertanyaan yang tidak diprediksi, saya tidak bisa membuktikan. Itu di sana Pak saya. Itu jadi banyak pengalaman ditambah barusan pencerahan dari Bapak. Terima kasih Pak, banyak ilmu yang saya peroleh. Mudah-mudahan teman-teman ya, walaupun saya nanti saya mikir dulu nih udah maju atau tidak, paling tidak saya ingin mendorong rekan lah, ingin mendorong guru juga di sekolah kami supaya maju gitu. Terima kasih Pak Mahrani, Bu Marina. Oke, terima kasih. Sebelum melanjutkan ya Bu Marina, Bapak Ibu, ada salah satu salah satu istilah yang memang perlu kita pahami sama-sama. Ada namanya learning trajectory. Kita mau ngajar Bapak Ibu bukan cuma RPP yang kita siapkan, tapi kemungkinan pertanyaan yang muncul pada saat kita mengajar nanti. Kita akan mengajar ini, kita akan menyampaikan materi ini, mungkin suatu saat akan muncul pertanyaan dari anak didik kita. Pertanyaan-pertanyaan apa itu? Nah, kemungkinan pertanyaan itu Bapak Ibu pelajari dari awal. Sehingga Bapak Ibu bisa siapkan jawabannya. Bapak Ibu yang mengembangkan aplikasi, Bapak Ibu pasti coba cek aplikasi Bapak Ibu sendiri. Cek di situ, Bapak Ibu temukan kelemahannya. Nah, saat Bapak Ibu temukan kelemahannya, mungkin itu akan timbul pertanyaan. Bapak Ibu siapkan jawabannya. Saya waktu itu memang ketemu kelemahannya. Dalam hati saya kemungkinan bakalan ini nih pertanyaannya bakal muncul. Memang benar ternyata itu yang ditanyakan. Ditanyakan Pak Mahrani, bagaimana dengan ini? Dengan jaminan keamanan datanya? Saya bilang ini insya Allah terjadi. Coba Bapak buka Pak. Beliau hapus. Apa yang saya jawab Bapak Ibu? Ini memang sengaja hari ini supaya Bapak bisa menghapus. Tapi walaupun Bapak menghapus, saya tinggal kembalikan. Saya beradminnya. Bapak hanya usernya. Akhirnya Pak beliau percaya. Nah, itu namanya learning trajectory. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mau ikut gitu ya, temukan masalah dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Jangan pede dulu semuanya, jangan. Temukan kelemahan-kelemahannya, siapkan jawabannya karena itu bisa jadi sebuah pertanyaan. Demikian. Bu Marina silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Mahrani ya. Makin banyak lagi ya tips-tips yang boleh Bapak sharingkan ya. Kita sebelum bertempur siap dulu pertanyaan apa yang mau ditanyakan gitu ya Pak ya. Jadi kita sudah siap terlebih dahulu. Berarti kita kayak berandai-andai gitu Pak ya. Pertanyaan apa yang bakal sudah pasti dengan materi kita ya Pak ya, dengan materi yang kita mau sharing kan, mau kita presentasikan. Betul. Bapak, izin Bapak kita masih ada sekitar 10 menit lagi Bapak. Ya, kita lanjut 2 pertanyaan Bapak ya. Ya. Oke. Yang pertanyaan keempat, silakan Ibu Putri. Ibu Putri Nur. Iya, terima kasih Ibu Marina atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum. Kira-kira. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mahrani.
Perkenalkan, saya Putri Nurfahmi dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Oh, oke. Ya, Rekan dari Jawa Tengah ya. ya rekan Pak Mahrani dari Jawa Tengah. Saya juga berteman mendapatkan informasi ini karena saya berteman di Facebook dengan Pak Mahrani yang sangat menginspirasi. Oke, ya. Ini sampai luar pulau ya, Bu. Iya, Dalam betul. kesempatan ini saya juga terinspirasi dengan praktik baik Bapak. Dalam pembelajaran di sekolah saya sudah melakukan yaitu membuat inovasi dengan membuat strategi pembelajaran baru atau model pembelajaran baru yang saya sesuaikan dengan keadaan sekolah saya. Dan saya ingin Bapak untuk mencoba mengikuti ajang ini kaitannya dengan inovasi yang saya buat kaitannya dengan guru, yaitu membuat model pembelajaran baru atau meng-ATM model pembelajaran baru. Yang akan saya tanyakan Bapak, dalam upload video 5 menit itu, apakah yang kita upload itu upload video praktik mengajar dengan model pembelajaran baru yang saya inovasi, atau penerapan dan desiminasi setelah saya mendesiminasikan, setelah saya mendapatkan umpan balik dari guru-guru di sekolah maupun guru-guru di kelompok kerja guru untuk saya masukkan ke video itu. Jadi saya masih bingung Bapak, video yang saya upload itu praktik mengajar saya di sekolah, di kelas dengan inovasi baru saya, atau ketika saya mendesiminasikan atau alur cerita dari strategi model yang sudah saya kembangkan itu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Ibu Putri. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Video itu menggambarkan naskah kita. Nah, coba lihat naskah Ibu itu apa? Naskahnya, artinya videonya itu menggambarkan dari yang strategi yang Ibu kembangkan. Adapun sebagai misalkan bukti diseminasinya, kemudian bagaimana pembelajaran dalam kelas dan seterusnya, itu hanya sebagai pendukung yang ibaratnya itu hanya ya sepintas lewat. Nah, boleh dimasukkan di video, tapi hanya sekilas, jangan diinikan. Jangan terlalu banyak mengambil waktu di situ. Video menjelaskan naskah sehingga pada saat orang menyaksikan video dia bisa sudah membayangkan naskahnya. Nah, Ibu Putri nanti silahkan diinikan, coba Ibu maksimalkan naskah itu sehingga di videonya Ibu bisa memang betul-betul bercerita tentang apa yang yang Ibu lakukan atau apa yang Ibu strategi yang Ibu kembangkan gitu ya, atau modelnya gitu ya. Cuman ingat ya Bu ya, Bapak Ibu di sini mungkin banyak yang masih bingung apa itu model, apa itu strategi, apa itu metode ya. Model dan metode sama-sama memiliki sintak Bapak Ibu. Misalkan inquiry itu bisa dikatakan model, bisa dikatakan metode. Kalau Bapak Ibu katakan itu sebagai sebuah model Bapak Ibu, maka langkah-langkah pembelajarannya harus bersusun, tidak boleh lompat-lompat. Itu model. Tapi kalau metode itu masih boleh terbolak-balik. Misalkan sebenarnya langkah pertama itu anak membuat pertanyaan. Langkah kedua mereka melakukan apa gitu ya, uji coba atau melakukan pengamatan. Nah, bisa jadi diawali dengan pengamatan, kemudian baru pertanyaan, bisa jadi itu metode. Kalau masih bisa terbolak-balik itu metode. Tapi kalau model, Ibu mengembangkan model, pastikan dalam langkah pembelajarannya berurutan sesuai dengan sintak yang dibuat. Begitu. Iya Bapak, ya ini saya ingin mendapatkan inspirasi lagi Bapak terkait model dan metode. Model yang saya kembangkan ini saya beri nama tahu gimbal, yaitu dengan sintakmatiknya yang pertama, tetapkan tujuan awal, ini akronim dari sintakmatik yang saya buat tahu gimbal itu, tetapkan tujuan awal, hubungkan dengan kebutuhan anak, gali potensi atau pengetahuan, lalu anak implementasikan dan sebarluaskan pemahaman. Itu sintakmatik dari strategi model pembelajaran yang sudah saya kembangkan atau inovasikan. Seperti itu Bapak. Itu masuknya lebih ke model atau metode. Ini model ini saya adopsi dari model pembelajaran PBL dan model pembelajaran inquiry learning Bapak untuk praktik diferensiasi. Terima kasih. Itu arahnya model Bu?
Karena sintangnya itu memang berurutan, tidak bisa dibolak-balik tuh. Iya Bapak. Apakah ini bisa Bapak saya ikutkan? Karena saya baru pertama ini. Itu untuk pembelajaran di kelas. Pastikan bahwa ada bukti dukung sebelum menggunakan model itu, setelah menggunakan model itu. Pastikan Ibu juga membuat RPP-nya. Pastikan Ibu juga menyiapkan dokumen-dokumen dalam RPP-nya, termasuk LKPD-nya, dokumentasi anak waktu sekolah, dan waktu belajar pakai itu, dan seterusnya. Pastikan itu ada. Sehingga nanti pada saat Ibu tampil, Ibu bisa lihatkan, ini loh buktinya. Iya Bapak. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Putri ya. Oke, satu lagi ya Bapak ya. Siap. Tadi Ibu Juliana sepertinya tidak jadi ya Bapak ya, Ibu Juliana. Oke, sudah tidak resen lagi. Berikutnya berarti Bapak yang terakhir. Oh, Bu Juliana ada? Oh ya, oke. Ya, ada. Ya, silakan Bu Juliana. Terima kasih Bu Marina atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf, saya tidak bisa buka kamera, lagi error. Ya Bu. Pak, saya masih mau bertanya itu masalah validasi. Saya masih belum mengerti. Kalau saya kan nanti tentang bermain musik ritmis. Jadi alat musiknya tuh yang sederhana. Itu bagaimana ya Pak ya? Yang pakai buatan dari barang bekas itu Pak. Dari botol, masukin batu atau masukin biji-bijian, nanti dihias sama anak-anak lalu dimainkan. Jadi saya inovasinya seperti itu. Jadi gimana ya validasinya itu masalahnya. Itu saja Pak. Baik. Ya silakan Bapak. Baik, setidaknya ada 3 Bu yang bisa Ibu jadikan validasinya itu. 1, validasi dari produknya. Ibu nulisnya tentang apa? Tentang misalkan apa Bu rencananya Ibu? Saya rencananya ini sih guru dedikatif. Ya. Ini apa yang Ibu lakukan yang tadi terkait dengan untuk yang musik? Ya. Jadi saya inovasinya tuh memperkenalkan anak-anak tentang musik ritmis dengan menggunakan bahan bekas, barang-barang yang ada di sekitar. Stop di situ Bu, biar ide Ibu tidak mengalir kemana-mana nanti ya. Jadi Ibu bisa lanjutkan mengembangkan. Baik, 1 itu produk. Arahnya produk artinya apa? Produk dari yang dibuat itu entah dari botol diisi biji-bijian dan seterusnya. Nanti Ibu coba validasikan, Ibu buat seperti waktu kita buat skripsi kan ada lembar validasi tuh. Dari suaranya bagaimana, bentuknya bagaimana, kemudian penggunaannya bagaimana, sesuai atau tidak. Kasih nilai boleh 1, 2, 3, 4 atau kasih ya tidak gitu ya. Itu Ibu ajukan kepada ini guru seni atau pemain musik untuk mencobanya sehingga mereka bisa memberikan penilaian yang objektif terhadap dari produk itu. 1 ya. Yang kedua yang Ibu validasi adalah bagaimana strategi pembelajarannya. Waktu Ibu melakukan itu kan pasti Ibu menyiapkan rencana pembelajaran, ya kan? Iya. Nah, rencana pembelajarannya pasti Ibu siapkan. Ibu harus validasi itu apakah sudah sesuai dengan alat yang mau digunakan. Itu apakah sudah sesuai atau belum? Itu dibuat lembar validasinya. Ajukan kepada mungkin teman kita guru senior yang paham tentang bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagusnya validasi dari kalau saya ini kan ahli materi, ahli bahasa gitu ya. Kalau macam ini artinya yang ini musik. Tadi kan yang pemain musik, otomatis yang mereka belajarnya musik ritmik gitu kan. Nanti yang satu untuk alatnya, yang kedua itu bagaimana suaranya dari hasil itu divalidasi. Nah, jadi berbentuk tulisan ya Pak? Berbentuk lembar kabel Bu. Lembar. Ya, nanti ada hasil nilainya itu. Oh, misalkan kalau di rata-ratakan
dapat nilainya itu 4 misalkan atau 3,3 gitu kan. Nah, batas maksimalnya kan 4. Artinya sangat baik kan atau sangat sesuai sangat apa. Cari teorinya, buku kan banyak buku tentang ini, tentang apa? Skala Likert itu. Iya. Tuh kata Bu Supriyati pakai skala Likert tuh. Nah, tuh. Iya deh. Nanti saya tanya-tanya lagi, Pak. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Juliana. Ya Bapak, sepertinya tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan. Waktu kita pas ya Bapak, sekitar 2 menit lagi. Mungkin untuk yang terakhir Bapak, ada yang mungkin kesimpulan ataupun pesan terakhir yang boleh Bapak sampaikan kepada semua peserta webinar? Baik, terima kasih Bu Marina. Bapak Ibu, orang yang sukses adalah orang yang selalu cari jalan. Orang yang gagal adalah yang selalu cari alasan. Kita mau jadi orang yang sukses apa yang gagal? Kalau mau jadi orang yang sukses, ayo banyak ide itu Bapak Ibu. Di sekolah, di kelas, di mana? Banyak. Tapi kalau mau jadi orang yang gagal, banyak alasannya. Walaupun sesuatunya itu udah nyata-nyata dilakukan. Kenapa enggak ikut? Aduh, saya begini. Kenapa enggak ini? Aduh, begini-begini. Banyak alasan. Yuk, jangan jadi orang gagal. Ya, karena jadilah orang sukses. Setidaknya apa kita bisa bercerita pada anak keturunan kita, bapak dulu, mama dulu, nenek dulu, kakek dulu, gitu kan? Ini bisa begini. Oh, cucu kita langsung mengatakan, saya pengen juga seperti nenek saya. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Marani. Warahmatullahi wabarakatuh. Diapresiasi sama Bu Supriyati tadi ya. Mantap katanya Pak closing statement-nya. Luar biasa. Ya. Terima kasih Bapak. Ulang lagi Pak. Terakhir closing tadi apa? Orang yang sukses. Orang yang sukses adalah ingin jadi orang yang sukses atau gagal gitu ya Pak ya. Sukses orang cari yang sukses jalan, adalah yang selalu cari gagal jalan. cari alasan. Adalah yang selalu cari alasan. Luar biasa. Mantap Closing sekali. statement yang luar biasa Pak. Iya. Boleh di copy paste ya Pak ya. Silakan. Bapak, izin Bapak Bapak boleh bantu kita untuk foto bersama Bapak? Oh, siap. Sebelum kita mengakhiri Bapak. Siap. Bapak Ibu boleh pasang kameranya. Kita akan dokumentasi. Nah, ini harus juga dokumentasi ini ya. Bapak boleh memberi aba-aba ya Pak? Siap, bentar ya. Oke. Bentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jangan lupa Sudah ya. semua, Bapak? Ya, sudah. Udah semua masuk, Pak? Masuk, Bu, masuk. Oh, masuk ya. Jangan lupa ikut ya. Iya. Allah, insya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya materi dari Bapak Marani ya selaku pembicara utama pada webinar hari ini dan juga diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan ya dari para peserta webinar semuanya. Terima kasih buat atensinya, buat partisipasinya, buat semangatnya ya yang boleh di-sharingkan pada sore hari ini. Semoga yang mengikuti webinar ini ya bisa ya berbagi praktek baik, bisa ya menjadi orang yang sukses ya Pak ya. Amin. Dan tidak mau gagal ya Bapak Ibu ya, dan sudah pasti Pak Marani tetap membuka komunikasi ya, boleh bertanya apapun ya, baik di media sosialnya maupun berupa WA yang mungkin sudah tahu nomor teleponnya, dan juga link presensi juga sudah pada waktu mendaftar ya Bapak, dan sertifikat tadi juga boleh sudah di-sharingkan sama Bapak bahwa akan disediakan oleh panitia. Oke, akhir kata Bapak Ibu, saya belum siap pantun, jadi saya sudah akhiri saja dengan selamat sore bagi kita semua. Semoga kita semua dalam Selamat keadaan sore. sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Marina. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Marina. Pada webinar berikutnya ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat selalu dan Terima kasih. sukses.
Bu Epni, Bu Suprapti. Semangat. Bu Prap, Pak Selamat Marani. ya.